Tapi kita yang telah jatuh dalam dosa itu kadang-kadang nggak bisa ngerasakan, nggak bisa ngalami Tuhan itu baik gitu loh. Nggak bisa ngalami buat Tuhan itu mengasihi kita. Kita akan coba ajak untuk melihat hidup mereka ya. Apakah mereka sungguh-sungguh mengalami nggak Yesus itu hidup? Nah, bagaimana ngecek-ngeceknya? Kalau tujuan hidup kita itu masih apa yang di luar Tuhan, yaitu berarti kita masih perlu mengajak orang itu untuk masuk ke dalam pertobatan yang lebih mendalam. Kita kan ini stepnya setelah kita menceritakan tentang kisah Kristus ya. Kita tahu bahwa orang-orang yang kita layani itu kan sudah mengenal bahwa Allah itu mengasihi mereka. Tapi kita yang telah jatuh dalam dosa itu kadang-kadang nggak bisa ngerasakan, nggak bisa ngalami Tuhan itu baik gitu loh. Nggak bisa ngalami buat Tuhan itu mengasihi kita. Nah, padahal Yesus juga udah datang untuk kita, memberikan keselamatan itu secara cuma-cuma. Yang penting kita bilang mau aja. Dan kita mau mengubah hidup kita mengikuti Kristus, ya kita diselamatkan gitu loh. Nah, tinggal kita mau nggak percaya, kita mau nggak menyambut tawaran kasih Tuhan itu, ya. Nah, kalau orang sudah bilang, ya aku mau, dan aku memang sudah mengikuti Kristus, ya sudah. Tugas kita sebagai evangelizer itu ya udah selesai. Mereka udah nyampe pada mengikuti Kristus kan gitu. Nah, tapi kalau orangnya bilang aku nggak ngerti ya, apakah aku ini sudah benar-benar mengikuti Tuhan apa enggak, aku nggak tahu sih. Aku juga masih ragu-ragu ya. Hidupku ini untuk apa? Ngapain ya aku ke gereja? Ngapain aku dibaptis? Aku juga nggak tahu sih. Ya ikut-ikutan aja, atau mungkin sudah dibaptis mulai kecil. Ya sudah, aku jalanin aja seperti ini gitu ya. Jadi entahlah, aku nggak terlalu yakin juga bahwa memang semua yang aku lakukan ini untuk Tuhan. Aku juga nggak tahu gitu. Nah, berarti mungkin kita perlu menjelaskan lagi kepada mereka bahwa memang mengikuti Tuhan, dibaptis itu bukan hanya soal surat baptis ya, tetapi bagaimana hidup kita itu berubah. Kristus itu sungguh-sungguh menjadi pokok dalam hidup kita. Nah, kita perlu menjelaskan lagi. Tapi kalau orang bilang enggak lah, nanti aja, kapan-kapan aja bertobat itu, ikut Tuhan itu nanti aja kalau udah tua, udah puas menikmati hidup, atau kalau anak saya udah mentas semua, udah kawin, nah biasanya orang kalau anaknya udah kawin apa dapat tugas lagi loh untuk jaga cucu kan. Nah, jadi nggak ada selesainya kalau kita mau nunggu nanti aja kalau tugas saya udah selesai semua gitu. Nah, jadi orang seperti ini ya sudah, berarti dia belum mau bertobat, belum mau membuka hati. Nah, jadi ya sudah, kita nggak apa-apa, kita ajakin berdoa yang mau ya. Kita nggak boleh maksa, nggak boleh kecewa juga kalau orang bilang udahlah nanti aja, kapan-kapan ngomong soal Yesus gitu. Sekarang yang penting makan enak, kerja, bisa menikmati hidup gitu kan. Ada juga yang ngomong gitu. Nah ini yang kita perlu. Kalau memang orangnya sudah kira-kira tidak mau, ya sudah, kita tetap kasih dia WA ya, kirimin dia firman Tuhan. Tapi ya kan kalau WA itu kan kita nggak memaksa ya toh. Kalau dia pas ada waktu dia bisa baca. Atau kita sesekali juga masih ngajakin, jangan ditinggal gitu ya, kasih doa yang bagus. Mungkin kalau Anda punya devosi tentang keraiman ilahi, boleh juga di-share. Ya kadang-kadang orang seperti ini kayaknya ngomongnya nggak mau gitu ikut Tuhan, tapi hatinya itu kosong. Nah, ketika kita ngasih tahu pelan-pelan itu, ketika dia butuh, dia lagi sedih, dia lagi kecentok ada masalah, pasti juga dia akan ingat apa yang kita pernah ngomong. Jadi penting sekali untuk mengajak gitu. Menuntun pada apa yang benar. Nah, itu seperti gini, dia mau buka hati tapi nggak ngerti. Misalnya ada juga orang yang, ya aku pengen sih deket sama Kristus, tapi gimana caranya gitu. Ya inilah kunci yang tadi saya tunjukkan itu. Kuncinya apa? Ya berdoa. Roh Kudus akan menolong. Jadi kita mengajak orang itu berdoa, mohon Roh Kudus membuka hatinya. Ya, pokoknya kalau orang mau, dia mau melangkah, pasti Roh Kudus akan bekerja. Kristus ibaratnya setiap hari itu menyapa kita, menunggu kita untuk datang kepada Dia. Tapi kita mau nggak dengerin
panggilan Tuhan. Kita mau nggak buka hati? Kita mau nggak bersyukur sama Tuhan tiap hari? Kita mau nggak ngomong selamat pagi Yesus kepada Yesus tiap pagi? Ya, kita mau nggak menyapa Dia juga? Gitu. Jadi ini yang perlu kita lakukan, menolong orang itu mengenali bahwa mereka itu anak Tuhan gitu loh, bahwa mereka itu berharga, bahwa mereka itu punya tugas di dalam gereja, dalam kerajaan Allah, bukan hanya dibaptis lalu nanti selesai masuk surga, nggak gitu. Tapi kita, kata Paulus, itu mengerjakan keselamatan kita juga. Kita perlu menunjukkan iman kita lewat perbuatan. Itulah tugas kita, menolong orang untuk menunjukkan bahwa mereka itu perlu membuka pintu hati, mengajaknya berdoa dalam Roh Kudus, memberi kunci yaitu doa. Ya, doa itu adalah kuncinya untuk buka hati. Roh Kudus, doa di dalam Roh Kudus. Jadi orang itu bukan mengkatolikkan, ya. Kita nggak punya target supaya orang yang sudah punya agama lain itu jadi Katolik, bukan itu target kita. Banyak orang Katolik yang udah dibaptis kemudian imannya tidur, dia nggak ngapa-ngapain lagi. Hidupnya ya seperti nggak ada bedanya dengan orang yang udah dibaptis. Nah, itulah orang-orang yang perlu kita ajak untuk lebih mendalami lagi imannya dan relasinya dengan Kristus, ya. Membangunkan iman Katoliknya, kemudian pendalaman terus, bertobat terus, belajar terus, melayani, bekerja terus juga untuk keselamatan orang lain juga gitu. Bukan hanya keselamatan kita dan keluarga. Jadi itu yang kita maksud dengan pertobatan yang lebih mendalam, yaitu orang buka pintu hatinya, kemudian mau semakin mengenal Kristus, jadikan Kristus sebagai pusat hidup kita. Nah, pertobatan itu sebenarnya apa ya, dan untuk siapa? Untuk semua orang. Allah kita memberikan matahari untuk semua orang, kecuali orang yang mau sembunyi di gua, ya dia kekurangan vitamin D, tidak kena matahari. Tapi ketika orang mau membuka hati, dia akan menerima rahmat Tuhan. Nah, sama seperti hujan juga. Tuhan memberikan semua hujan itu kepada orang baik dan juga orang jahat. Tuhan tidak membeda-bedakan rahmatnya. Tapi ada orang yang buka hati, ada yang menolak. Dan ini juga gratis loh. Ya, contoh yang paling konkret kebaikan Tuhan itu oksigen gratis. Waktu zaman pandemi kita tahu oksigen tuh langka dan mahal ya untuk orang-orang yang sedang sesak napas. Di situ kita lihat bahwa sehari-hari kita itu bisa dapat gratis, bisa napas, itu sebenarnya suatu yang nggak ternilai kan. Kasih Tuhan itu begitu luar biasa buat kita dan tidak pernah berubah. Nah, kalau kita mau definisikan pertobatan itu sulit ya, banyak sekali dimensinya pertobatan. Saya bertobat tahun 97. Tapi apakah setelah itu saya udah beres hidupnya? Tidak pernah jatuh dalam dosa? Tidak. Saya masih ada banyak sekali kelemahan juga sampai saat ini. Tapi saya juga masih terus berproses. Saya bangkit lagi kalau saya jatuh. Saya ngaku dosa, saya memperbaiki hidup, saya berusaha. Tapi apakah saya jatuh lagi? Iya, saya jatuh lagi. Saya masih ngerasani orang, saya masih berpikir negatif, saya masih banyak khawatir, saya masih berkata-kata yang buruk. Dan banyak hal yang lain, kelemahan-kelemahan saya. Tapi saya berusaha untuk memperbaiki diri terus. Ya, seperti Amsal juga mengatakan, 7 kali orang benar jatuh, 7 kali ia bangkit. Artinya apa? Ketika kita jatuh karena kelemahan kita, cepat-cepat kita harus datang kepada Tuhan, berlari kepada Tuhan dan percaya akan kebaikan Tuhan. Jadi jangan sampai kita putus asa kalau kita melihat diri kita sendiri itu ada kelemahan. Seperti Paulus juga kan dia mengatakan, dia 3 kali berseru. 3 kali itu menunjukkan dia udah berkali-kali berseru kepada Tuhan, mungkin gak tahu berapa kali ya, untuk mengangkat utusan iblis yang menggocoh dia itu ya, duri dalam daging. Tapi Tuhan mengatakan apa? Cukuplah kasih karuniaku bagimu, karena dalam kelemahan engkau kuat. Ya, jadi artinya apa? Kadang-kadang ada kelemahan yang belum bisa kita atasi, ya. Karena memang mungkin Tuhan juga mau kita menyadari betapa rapuhnya kita tanpa pertolongan Roh Kudus. Karena mungkin Tuhan mau membuat kita juga rendah hati, nggak sombong gitu. Kalau semua udah kayaknya sempurna, bisa jadi kita nggak bergantung sama Tuhan, ya. Jadi pertobatan itu
Ada yang mengatakan satu peristiwa, tapi ada juga yang mengatakan itu suatu proses, ya. Ada yang mengatakan, oh saya hidup baru, lahir kembali gitu. Tapi ada juga yang mengatakan, oh ini penyadaran bertahap. Saya nggak pernah sakit keras, saya nggak pernah bangkrut. Misalnya ada yang ngomong gitu. Saya tapi ikut Tuhan dari dulu. Cuma dulu sering marah-marah, sekarang udah lebih sabar, mungkin udah lebih tua, banyak gesekan, banyak pengalaman-pengalaman, akhirnya lebih sadar tuh bahwa iya ya, aku nggak bisa mengubah orang lain. Aku nggak bisa ngubah istriku atau pasanganku, suamiku, mertuaku, anakku. Tapi aku misalnya yang harus lebih dulu lah merendahkan hati, menerima kekurangan orang. Dan itu kan kita nggak bisa ngomong satu kali jadi. Nggak bisa kita doa hari ini, 1 minggu kemudian kita jadi sabar gitu, nggak bisa juga. Walaupun mungkin ada peristiwa besar tuh. Ada orang cerita, iya kalau saya nggak dihabisin sama Tuhan, itu kayaknya saya nggak akan pernah tuh ke gereja, nggak pernah minta tolong sama Tuhan. Ada yang ngomong gitu, tapi nggak sekali jadi. Mungkin orang yang dulunya itu nggak pernah ke gereja, nggak pernah berdoa, merasa ya hidupnya baik-baik, tiba-tiba mungkin ada yang menipu, tokonya habis ya, bangkrut. Tapi kan masih banyak proses-proses yang harus dijalani gitu. Ya, jadi bertahap. Pengalaman baru mungkin juga, suatu pertobatan itu juga pengalaman baru. Kalau dulu mungkin baca kitab suci nggak ngerti, tiba-tiba sekarang kok baca kitab suci, sepertinya kitab suci itu pas sekali dengan kebutuhan saya saat itu. Anda kan Lexio Divina juga ya. Nah, kitab suci kok seperti hidup ya. Ada kesadaran baru, ada pengalaman baru gitu. Nah, jadi pertobatan itu apa? Keputusan. Pokoknya saya mau melangkah lebih dekat sama Tuhan. Ya, insight, mendapatkan suatu pencerahan. Pertobatan itu ada yang juga ngomong, ya ini karena saya rajin berdoa, baca firman, kemudian terjadi perubahan-perubahan dalam karakter, ada buah-buah roh yang tumbuh dalam hidup saya, sehingga sepertinya ada perubahan-perubahan. Semakin ya sabar, semakin rendah hati, semakin suka nolong orang, semakin gak pelit. Kalau dulu mungkin tidak pernah nyumbang ke gereja lebih dari 10.000, sekarang kok rasanya kalau nggak ngasih 10% itu koknya kurang gitu ya. Karena memang kita di gereja Katolik kan nggak ada yang namanya 10% atau perpuluhan, itu bukan suatu aturan yang baku gitu. Tapi ada juga orang yang memberi 10% karena untuk latihan supaya nggak pelit, supaya nggak melekat sama harta. Bayangin orang itu kalau punya harta lebih banyak itu biasanya tambah pelit ya, tambah ngitung duitnya gitu. Kalau kita anggaplah kita punya gaji nih 10 juta nih misalnya, sisihkan 1 juta gitu ya, anggap aja gaji kita 9 juta gitu, masukin ke tabungan yang khusus untuk sosial gitu. Nah, jadi kalau ada orang minta, ada proposal, ada orang sakit butuh bantuan, ya kita tinggal ngambil tuh dari dana yang kita udah sisihkan gitu untuk keperluan bantuin orang. Nah, jadi kita juga belajar untuk tidak melekatkan pada uang gitu. Nah, kalau punya 10 juta, ya sisihkan 1 juta. Kalau punya 100 juta, sisihkan 10 juta. Tambah gede itu tambah susah nggak sih? Kalau punya 100 juta, sisihkan 10 juta masih bisa. Punya 1M, sisihkan 100 juta, tambah sulit nggak? Kadang-kadang tambah sulit juga loh ya. Karena semakin gede nilainya gitu. Nah, jadi kalau kita udah mulai dari yang kecil-kecil latihan, kita itu jadi nggak melekat sama uang. Tapi ingat ya, ketika kita mau lakukan latihan-latihan seperti itu, pasti kita akan mendapatkan manfaatnya. Saya mau cerita satu kejadian, bagaimana Allah itu sungguh-sungguh murah hati. Suatu hari saya misa, kemudian setelah misa ada seorang suster itu ngasih tahu saya, ini Bu Ellen, tanah Romo yang di sini ini, sisa tanah ini aja nih yang belum dibangun. Waktu itu masih gedungnya itu semi permanen gitu, dari gedek gitu, tempat anak-anak. Nah, ramenya lagi mau bangun untuk permanen 3 tingkat gitu. Oh iya Bu, baik. Saya coba tuh bawa proposalnya suster ini kepada kakak saya dan sepupu. Kakak saya bilang sama sepupu saya bilang, oke, baik, saya mau gitu. Kita mau nih bangun sampai selesai gitu. Nah, waktu itu saya sampaikan, terus Romonya juga khawatir nih, gimana kalau udah dirubuhin yang semi permanen ini terus nggak jadi dibangun, kan mereka jadi nggak punya tempat, malah rugi gitu. Tapi akhirnya setelah kami yakinkan, oke, mau dibangun gitu,
3 lantai. Dihitung-hitung ya nilainya besar waktu itu karena cukup besar, cukup luas tanahnya dan mau dibangun 3 lantai. Waktu itu tahun 2000-an lah ya, kurang lebih mungkin dananya tuh 1 M lebih gitu tahun itu gitu. Ya udah, tapi kakak saya dan sepupu itu dengan iman bilang oke, kita lakukan aja, saya mau. Memang tabungannya masih ada, memang cukup untuk mulai menggali fondasi. Tapi mereka percaya bahwa nanti pada waktunya ketika kita harus menyelesaikan pembayaran, pastilah ada proyek-proyek yang akan masuk gitu. Karena mereka pikir akan adalah kerjaan-kerjaan kalau untuk menutupi sampai selesai. Toh nanti kalau sampai belum ada proyek yang masuk dan kita sudah harus mulai bangun struktur dan lain sebagainya, saya kan masih punya rumah dan masih punya mobil katanya. Kalau dijual masa sih nggak cukup untuk menyelesaikan pembangunan panti asuhan ini gitu. Wow, saya waktu itu sih bilang, wah hebat juga iman dia ya. Kalau aku pun rasanya belum punya iman segitu waktu itu. Dan dia juga bukan orang yang kaya-kaya banget. Rumahnya cuma 1, mobilnya waktu itu ada 2 kalau nggak salah. Ya sih, kalau rumahnya dijual ya pasti cukup lah. Rumahnya cukup gede gitu. Cuma 1 gitu kan. Akhirnya mulailah kita menggali fondasi. Nah, baru 1 bulan kerjakan fondasi, uang di tabungannya juga masih belum habis lah ya untuk dipakai semua. Tiba-tiba kakak sepupu saya itu mendapatkan panggilan untuk dari temennya yang udah lama banget nggak ketemu, ngajakin kerja. Pokoknya kalau kamu nggak ikutan kerja ini ya kita udahlah, nggak usah lah, saya juga nggak mau kerja. Akhirnya kakak sepupu saya bilang ya oke lah, kita kerjakan. Ternyata benar, hanya dalam waktu 2 bulan itu pekerjaan itu sudah menghasilkan, dan ternyata hasilnya itu pas banget loh untuk menutupi seluruh anggaran yang dibutuhkan membangun 3 lantai panti asuhan itu. Dan masih ada sisanya 10% ya, jadi 90% dari penghasilan dari untungnya proyek itu tuh bisa dipakai untuk menyelesaikan pembangunan, dan itu belum dibutuhkan untuk struktur, untuk finishing segala, itu uangnya udah ada gitu. Jadi memang Tuhan itu nggak pernah mau berutang ya dalam kemurahan hati. Jadi kita jangan takut untuk mau menyerahkan waktu kita, diri kita, hidup kita, uang kita, tenaga kita untuk Tuhan ya, untuk menolong orang lain, karena Allah kita itu Allah yang maha kaya dan dia itu begitu murah hati dan tak pernah mau berhutang. Nah itu hal-hal seperti itu membuat kita semakin lama semakin bertobat, semakin dekat, semakin tidak hitung-hitungan sama Tuhan.